pola makan yang tepat untuk pejuang IBD. Diet dan nutrisi adalah bagian penting dalam manajemen IBD. Diet mengacu pada jumlah dan jenis makanan, serta minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Nutrisi atau zat gizi merupakan komponen penting dari makanan dan minuman yang telah dicerna dan diolah oleh tubuh kita menjadi zat yang berguna. Meskipun IBD tidak berhubungan dengan alergi makanan, tetapi gejala-gejalanya dapat diperburuk oleh intoleransi makanan. Diet hanya dapat mempengaruhi gejala-gejala IBD, tetapi tidak mempengaruhi peradangan. Diet dan nutrisi yang seimbang dapat memperbaiki gejala-gejala IBD dan kesehatan secara keseluruhan. Diet yang seimbang mencakup asupan protein, karbohidrat, air, lemak, serta vitamin dan mineral yang cukup. Jika Anda mengalami gejala-gejala IBD, Anda dapat menerapkan pola makan sebagai berikut. Makan dalam porsi yang lebih sedikit. Frekuensi makan lebih sering. Makan dalam suasana santai. Hindari makanan pemicu seperti makanan tinggi serat dan lemak, makanan pedas, minuman berkafein, dan alkohol. Kurangi jumlah makanan berminyak atau yang digoreng. Pilihlah sayuran dan buah-buahan yang lebih mudah dicerna. Membuang kulit dan bijinya, serta memasak sayuran hingga lunak, membantu tubuh Anda mencerna sayuran dengan lebih baik. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menoleransi makanan berserat tinggi, cobalah pilihan berikut ini. Buah-buahan rendah serat seperti pisang, belewah, melon. Sayuran yang dimasak hingga matang, kaldu sayuran, dan sayuran tidak berbiji, contohnya seperti kentang, mentimun, labu, dan asparagus. Pejuang IBD perlu makan lebih banyak protein saat mengalami peradangan, saat pulih, dan setelah pembedahan. Sumber protein yang sangat baik diantaranya daging, makanan laut, kacang-kacangan, produk susu, telur, dan biji-bijian. Makanlah ikan, terutama ikan yang mengandung asam lemak omega 3 seperti tuna dan salmon. Makanan-makanan ini juga menyediakan vitamin B, meliputi B1, B2, B3, dan B6. Selain itu, terdapat pula vitamin E, zat besi, seng, magnesium, dan nutrisi lainnya. Secara umum, protein yang terbaik adalah potongan daging, seperti daging sapi, unggas, dan lainnya, yang rendah lemak atau tanpa lemak. Hal ini penting terutama selama penyakit kambuh, karena kelebihan lemak dapat menyebabkan penyerapan nutrisi yang kurang optimal dan dapat memperburuk gejala IBD. Biji-bijian merupakan sumber serat, vitamin B, dan mineral, seperti zat besi, magnesium, dan selenium yang penting. Contoh biji-bijian adalah gandum, beras, oat, tepung jagung, tepung kentang, dan sebagainya. Selama IBD kambuh, makanan yang mengandung biji-bijian olahan dapat membuat gejala lebih ringan dan lebih mudah ditoleransi oleh tubuh Anda. Biji-bijian olahan yang direkomendasikan untuk dipilih selama gejala IBD kambuh meliputi roti kentang, roti tawar, pasta, nasi putih, dan oatmeal. Konsumsi kalsium sangat penting bagi pejuang IBD. Untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian Anda tanpa suplemen, usahakan untuk mengonsumsi setidaknya 3-4 porsi makanan dan minuman tinggi kalsium setiap hari. Sumber kalsium termasuk susu, seperti susu sapi, susu bebas laktosa,
susu almond yang diperkaya kalsium, atau susu kedelai. Selain itu, kalsium terdapat pula pada yogurt, keju, kangkung, sawi, dan tahu. Jika Anda tidak memperoleh jumlah kalsium yang direkomendasikan dalam makanan Anda dapat berkonsultasi kepada dokter atau ahli gizi tentang penambahan suplemen kalsium. Menjaga asupan kalori yang cukup. Memenuhi kebutuhan kalori dan protein tubuh sangat penting. Namun memastikan kalori tercukupi menjadi tantangan tersendiri. Kebutuhan kalori dapat meningkat selama masa stres, seperti saat Anda mengalami peradangan aktif. Timbang berat Anda secara teratur. Jika berat badan Anda mulai turun, cobalah menambahkan 250 hingga 500 kalori lebih banyak per hari. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kalori meliputi menambahkan smoothie atau jus buah di malam hari atau di antara waktu makan. Menambahkan alpukat, keju atau minyak ke dalam makanan. Menambahkan cemilan buah dan roti selai kacang di antara waktu makan. Minum banyak cairan. Tubuh manusia tersusun sebagian besar oleh cairan, yakni sekitar 60%. Sehingga kita membutuhkan asupan air yang cukup agar tetap terhidrasi. Urin Anda akan terlihat bening atau kuning muda jika Anda terhidrasi dengan baik. Minuman yang harus dihindari di antaranya minuman manis seperti jus, soda, dan minuman kemasan lainnya. Kelebihan gula dapat menyebabkan peningkatan risiko diare. Minuman terlalu dingin dapat menyebabkan kram perut pada beberapa kasus. Minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, dan minuman berenergi. Minuman berkafein dapat bertindak sebagai stimulan untuk meningkatkan pergerakan otot pada usus. Hal ini dapat meningkatkan resiko diare, tetapi tidak menyebabkan peradangan. Alkohol dapat membuat tubuh dehidrasi. Tips makan di tempat umum. Ketika Anda harus makan di tempat umum atau menghadiri aktivitas sosial dengan adanya jamuan makan, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian pejuang IBD. Berikut ini tips untuk membantu Anda saat makan di tempat umum. Jangan pergi dalam keadaan lapar. Anda akan sulit menentukan pilihan makanan yang tepat saat terdorong oleh rasa lapar yang berlebih. Jangan takut untuk mengajukan permintaan khusus. Restoran dapat menyesuaikan makanan yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Hubungi tempat makan terlebih dahulu jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan khusus terkait menu yang tersedia. Dengan cara ini, Anda dapat menentukan makanan yang tepat secara efektif, serta mengantisipasi makanan apa saja yang perlu dihindari. Jika Anda ragu, buatlah pilihan menu sesederhana mungkin. Pilih menu yang direbus, dipanggang, dikukus, atau ditumis. Batasi saus sambal serta bumbu. Selalu bawa obat-obatan Anda sesuai kebutuhan. Jika Anda merasa kesulitan memilih makanan yang tepat saat berkegiatan di tempat umum, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi.